izin Pak Bendum, silakan Pak Bendum, Pak Budi. Aku ya? Ya Pak Budi, makasih Pak Budi. Izin Ya. Pak Budi, sebelum nanti tadi materi yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan, itu yang saya tahu tentang materi tersebut. Nah, kita ingin coba membuka diskusi, mungkin dalam hal ini Pak Budi bisa, apa yang Pak Budi, informasi yang Pak Budi bisa sampaikan sampai dengan sejauh ini mengenai proses holding maupun subholding di PLN hingga saat ini. Apakah kemarin ada beberapa pertemuan yang mungkin bisa Bapak sampaikan gambaran secara umumnya dulu saja. Oke, kayak gitu Pak Bendum. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Sebagai ketua DPD yang kebetulan bidang jenis usahanya di PLN ini terkait dengan pembangkit ya, dan kawan-kawan DPD lain dan teman-teman DPC dan seluruh peserta Zoom yang hadir hari ini. Pertama mohon maaf, saya nggak pakai baju merah. Tadi belum dapat info sebelumnya sehingga pagi ini ya tetap ngantor kayak biasa gitu pakai baju putih. Dan ini saya nggak tahu ini jadi kualat nggak mendahului ketum. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti hanya gambaran yang saya dapatkan gitu ya. Yang saya dapatkan ketika beraktivitas yang kemana-mana yang kaitannya dengan untuk mencari tahu apa sih holding dan subholding di PLN, kemudian arahnya ke kemana gitu ya. Dan nanti bisa lebih detail lagi di diskusi setelah nanti Pak Ketua Umum juga pasti akan menyampaikan guidance-nya ya, apa secara gambaran besarnya seperti apa. Apa yang tadi disampaikan pada slide Januari lalu dari PLN Group, memang itu respon pertama dari kita PLN Group ketika mengetahui bahwa ada yang namanya tim percepatan pembentukan itu ya, holding dan subholding di PLN. Dan saya pikir hal tersebut perlu kita contoh ya, bukan hanya di tingkat pusat, di tingkat manapun, baik di DPD, DPC ataupun bahkan pengurus dan anggota itu ketika mendapatkan suatu info yang bisa jadi kedepannya dianggap sebagai sebuah ancaman gitu ya, atau bahkan sekalipun cuma sebuah tantangan, tetap harus kita tangkap dan kita simulasikan sesuai dengan apa yang kita tahu saat itu. Tapi itu saja pun tidak cukup, gitu ya. Itu saja pun tidak cukup karena kita harus juga mencari fakta-fakta lain dimanapun gitu ya, baik di sisi manajemen barangkali ada ada kegiatan-kegiatan atau rapat-rapat yang juga mengarah ke sana, kemudian ada di luaran gitu ya, baik sesama serikat ataupun organisasi lain. Nah itu semua menurut pengalaman saya sih itu info-info yang berharga, sehingga ketika kita nanti menyusun kajiannya, siapapun ya, jadi nggak harus DPP, siapapun bisa menyusun kajian, itu bisa mendekati ke yang arah sebenarnya gitu, tidak terlalu melenceng. Dan ketika nanti kajiannya sudah ada, tentu kita sebagai sebuah organisasi besar, tentu kita punya mekanisme bagaimana kajian tersebut bisa menjadi suatu sikap organisasi gitu ya. Dan sampai saat ini memang kita belum mengeluarkan sikap, dan sepertinya ini juga ditunggu-tunggu ya. Dan nanti Ketum yang akan bisa lebih menjelaskan, karena kita masih dalam tahap pengumpulan informasi dan melakukan kajian-kajian dari berbagai sumber. Tapi kita tidak hanya berdiam diri, karena sebagai flashback ke belakang bahwa
misalkan yang terakhir itu soal geothermal ya. Geothermal saat itu kita menangkap bahwa eh, pembangkit geothermal kita akan diserahkan ke Pertamina gitu ya. Akan diserahkan Pertamina digabung dengan punya PGE maupun punya yang Departemen Keuangan disatukan semua dan kita waktu itu melakukan kajian cepat kolaborasi juga dengan SPP Land Group dan keluar juga kita menyuarakan hal tersebut dan alhamdulillah itu positif batal jadi tidak terjadi gitu ya dan jangan dikira hanya kita saja gitu yang berupaya membatalkan tersebut menghadang tersebut karena ternyata dari sisi manajemen pun saya tahu bahwa manajemen juga ada membuat macam tim gitu ya, bisa dibilang tim imbangan atau tim apalah ya, itu untuk menyusun kajiannya juga dan ternyata hasil dari kajiannya itu memang ketika pembangkit geothermal kita ketika digabung ke sana ya tidak layak. Maksudnya tidak layak itu secara finansial ini akan menjadi beban buat APBN, buat pemerintah. Sehingga ini didukung juga tentunya oleh Departemen Keuangan tidak mau beban pemerintah makin besar dengan adanya aksi penggabungan pembangkit geothermal di PLN dan di Pertamina sehingga itu dibatalkan. Nah, hal serupa juga seharusnya menjadi cara kita untuk menghadang apa yang terjadi ketika holding subholding ini dilaksanakan di PLN. Dan ada baiknya juga saya informasikan bahwa kita di SPPLN difasilitasi oleh SPPLN Group ya bukan hanya SPPLN. Jadi SPPLN Group difasilitasi oleh PSI itu untuk menjadi bagian organisasi sipil, jadi bukan soal tenaga kerja, bagian organisasi sipil, civil society bentuknya di C20 namanya ya, C20 ini sebagai engagement untuk ke G20. Jadi C20 ini engagement salah satu engagement untuk ke G20 yang nanti KTT-nya akan diadakan di Bali tahun ini, Oktober, KTT G20 itu dan kita berupaya ikut mengarahkan gitu ya, mengarahkan karena memang yang namanya G20 itu kan asal muasalnya dari G7 ya, dari G7 yang memang negara-negara kaya dan punya agenda-agenda besar secara internasional dan ketika G7 itu diperluas menjadi G20 dan Indonesia ada dari dalamnya dan kebetulan tahun ini menjadi presidensi di kita ya di tahun ini yang nanti puncaknya di Bali. Di situ kita punya kesempatan. Recording in progress. Sebetulnya kesempatannya tidak melulu di civil society, betulnya kita yang namanya serikat tentu ada jalurnya juga ya, ada yang namanya Labor 20 gitu ya, ada L20 dan kebetulan L20 ini menurut kita agak kurang terbuka sehingga kita agak susah masuk ke sana dan alhamdulillah tetap kita masih bisa difasilitasi oleh civil society jadi C20 dan kita tahu bahwa ternyata di G20 tahun ini ada 3 agenda besar gitu ya, 3 agenda besar. Walaupun nanti temanya kita tahu sama-sama sering baca gitu ya, recover together, recover stronger gitu ya tema besarnya. Tapi isu-isunya ada 3, yaitu tentang global health, kemudian tentang digital economic transformation, dan yang ketiga tentang energy transition. Nah, energy transition ini yang kita concern di dalamnya dan di C20 ini ada beberapa working group dan SPPLN Group di dalam biasa ini ada terbagi di tiga working group. Ya, salah satunya tentang iklim, perubahan iklim gitu ya,
energi transisi dan lingkungan hidup. Dan kita tahu juga bahwa ketika negara-negara besar memperkasai hal tersebut, tentu akan mencoba menggoreskan tujuan-tujuan mereka ya, apalagi kalau namanya negara kapitalis, tentu kebijakannya diharapkan menjadi kebijakan global yang akan mendatangkan kemakmuran buat negaranya, dengan tidak memperhitungkan dampak bagi negara-negara lain, termasuk negara berkembang, bahkan negara miskin. Dan di situ kita coba masuk untuk membalancing gitu ya, memberikan suara bahwa kaitannya dengan energi transition, karena ternyata dunia memang sudah bersepakat, ada yang namanya di sebelumnya ada yang namanya Paris Agreement, dan kita Indonesia sudah meratifikasi itu melalui undang-undang. Ya mau tidak mau kita terikat di sana harus menjalankan itu, dan ini kaitannya juga menjadi ke bisnis prosesnya PLN gitu ya. Karena di saat ini PLN yang dominan kan memang pembangkit yang menggunakan energi fosil. Dan alhamdulillah itu si 20 ini masih berjalan diskusinya, dan kita dibantu juga bukan hanya dari SPPLN Group, tapi ya afiliasi PSI baik yang ada di Australia, kemudian di Filipina, dan di Jepang. Ada 3 yang ikut masuk di grup kita ini, dan kita masih belum selesai mencoba memberikan ide bahwasannya perubahan dan energi transisi ini harus berkeadilan dan tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dirugikan. Termasuk pengelolaannya juga kita arahkan bahwa energi transisi menuju ke energi bersih ini tidak dilepaskan dari peran serta negara gitu. Karena memang secara global yang namanya bisnis kelistrikan memang diarahkannya ke liberal gitu ya, ke siapa saja yang bisa mampu untuk masuk di sana, tidak mempertimbangkan regulasi ataupun undang-undang yang berlaku di negara anggotanya itu. Seperti di kita ada terikat di Undang-Undang Dasar terkait dengan pasal 33, ya mereka sih nggak terlalu peduli gitu ya. Makanya kita sendiri sebagai anggota di G20 itu yang harus mendorong, mengingatkan itu, sehingga apa yang menjadi aturan main di internal kita di Indonesia itu bisa teradopsi juga. Misalkan ketika pengembangan pembangkit-pembangkit yang terbarukan nanti itu ya tetap bukan sebagian, diminta untuk yang dominan tetap dikelola oleh negara gitu ya, oleh BUMN. Dan kaitannya dengan holding subholding, oh ya ini waktunya berapa lama Bung Fadli? Ini kayak saya nggak punya Ya, Pak. slide, jadi takutnya ngalur Iya. ngidul malah jadi panjang. Ya, Berapa menit Pak lagi? Bendum. Sepertinya Pak Ketum sudah on Oh cam ya, itu. Kalau mm-hmm. izin ada Boleh. lagi closing, silakan Oh Pak. ya, sedikit lagi closing bahwa tadi ya, akhirnya saya hanya mengajak kita, kalau tadi sebelumnya belum, mari kita sama-sama gitu ya, mari kita sama-sama sesuai dengan kedudukan masing-masing, porsi masing-masing di tempat unit masing-masing, kita saling kita sama-sama mencari fakta, karena memang banyak perkembangan yang mulai terungkap selama ini, dan itu ternyata sangat mempengaruhi langkah kita nantinya. Dan kalau saya gambarkan, memang kita harusnya tahu dulu gambaran besarnya seperti apa, kemudian ditarik mundur ke belakang, sampailah kepada holding, sehingga kita menyikapinya secara tepat. Jadi kita misalkan kalau diibaratkan perang ini, kita tepat menjatuhkan meluncurkan rudal saat ini gitu ya. Ataukah ini cukup dihadapi dengan sebuah senapan saja gitu ya. Dan itu perlu kajian-kajian dan informasi. Nanti mungkin Pak Ketum bisa sampaikan bahwa secara lisan apa yang disampaikan Pak Dirut ke kita yang terjadi saat ini di kita,
pembentukan subholding ada 3 dan itu tercermin juga di kontrak manajemennya PLN pada akhir tahun 2022 ini sudah selesai legal state-nya juga untuk 3 pembangkit tersebut. Nah, ketika dikejar secara lisan 3 pembangkit itu adalah yang sudah existing ternyata bukan pembentukan anak perusahaan baru, tapi dua genco artinya yang sekarang dipegang oleh PPIP dan PJB, dua perusahaan pembangkit yang nanti tetap masing-masing tidak bisa disatukan, dan satu lagi Beyond KWH gitu. Beyond KWH ya untuk saat ini kan Icon dia ada di sana, dan sebetulnya tiga-tiganya kan sudah menjadi anak perusahaan, sudah menjadi holding. Ini bisa jadi nanti hanya berubah semacam brandingnya, co-branding dan seterusnya. Tapi ini baru sampai 2022 ya. 2023 ke depannya gimana ya? Perlu kita cari tahu lagi, perlu kita kaji lagi. Tapi untuk sampai 2022 firm dari Pak Dirut maupun yang tertulis di kontrak manajemen ya terbentuk 3 itu, sehingga untuk retailnya aman sampai tahun 2022 ya. Tidak ada pembentukan anak perusahaan di retail untuk wilayah distribusi, itu masih bukan masih ya, memang dipegang holding entah ke depannya. Mungkin itu dulu gambaran singkatnya, nanti Pak Tum yang bisa lebih memberikan penekanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Benum, Pak Budi Setianto atas speech-nya, info-info yang sampai dengan saat ini sudah disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya Pak